Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional yang sohor memperjuangkan emansipasi wanita di masa lalu. Namun sayang, sebagai pahlawan nasional, kematiannya sempat memicu perdebatan di kalangan sejarawan. Ada versi mengatakan bahwa sebelumnya Kartini sehat-sehat saja, namun tiba-tiba memburuk di 30 menit terakhir. Ada pula versi lain yang menuding bahwa kematiannya karena diracun penjajah Belanda. Menurut catatan sejarah, Kartini meninggal secara mendadak pada 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan putra sematawayangnya, Raden Mas Susalit. Saat itu usianya masih terbilang muda, yakni 25 tahun. Dikutip dari buku Kartini, sebuah biografi yang ditulis oleh Siti Sumandari Surto, digambarkan dengan halus dan tenang, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam pelukan saya 5 menit sebelum meninggal. Pikirannya masih utuh dan sampai saat terakhir ia masih sadar, tulis Joyo Adiningrat sang suami. Saat melahirkan, Kartini digambarkan sama sekali tidak mengalami masalah apapun. Namun 30 menit setelah sang dokter pulang, Kartini mengeluh sakit perut. Ketika sang suami memanggil dokter kembali, kondisi penulis Habis Gelap Terbitlah Terang itu sudah parah. Alhasil, desas-desus pun berkembang. Banyak yang menduga Kartini meninggal karena diracun, meski sampai sekarang hal ini belum terbukti. Tak ingin berdebat, akhirnya pihak keluarga mengikhlaskan kematian pejuang emansipasi perempuan di Indonesia ini dan menganggap kematian yang murni karena berjuang untuk melahirkan anaknya. Ibu kita Kartini, putri sejati. Ya penyebab kematiannya dia kalau nggak salah itu ada di buku sejarah kan karena melahirkan anaknya ya. Ya perjuangannya itu membela nasib kaum wanita. Jadi dia yang pertama-tama ya yang secara mungkin terstruktur dan juga terprogram dengan baik memperjuangkan hak perempuan. Kalau yang aku tahu ya, menurut sejarah kematiannya murni karena berjuang dalam melahirkan anak ya. Tapi kalau menurut kabar yang beredar, meninggal juga karena diracunin, tapi kebenarannya belum terbukti sampai sekarang, seperti itu Mas. Soal kematiannya ini juga menjadi menarik karena misteri soal kematian Kartini sampai sekarang belum diungkap oleh banyak sejarawan. Yang ada dalam sejarah, beliau sakit perut, karena setelah melahirkan disebut sebagai preklamaksi ya. Nah, penyakit itulah yang kemudian menyebabkan seorang Kartini meninggal. Tetapi dalam banyak literatur yang saya baca memang kontroversi ini tidak bisa dipungkiri karena sosok Kartini yang saat itu menjadi dominan di masyarakat Jawa. Meski banyak yang menduga bahwa kematian Kartini adalah diracun, para dokter modern di era sekarang berpendapat bahwa Kartini meninggal akibat mengalami preeklamsia. Diduga tekanan darah Kartini saat itu sempat naik hingga mengalami kejang. Namun lagi-lagi pendapat ini juga tak bisa dibuktikan 100% benar karena dokumen dan catatan riwayat kematian Kartini tidak ditemukan. Jadi sindroma preeklamsia itu adalah suatu kumpulan gejala akibat komplikasi dari suatu kehamilan dengan karakteristik terjadinya peningkatan tekanan darah pada ibu hamil yang biasanya disertai oleh kerusakan ginjal ataupun hati. Nah, ini dimulai biasanya di usia kehamilan 20 minggu ke atas, di mana sebelumnya ibu hamil tersebut tidak memiliki riwayat tekanan darah sebelumnya. Terlepas dari berbagai desas-desus yang ada, kita bisa mengambil benang merah bahwa Kartini meninggal sebagai seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Namun di balik itu ada beberapa fakta menarik untuk disimak. Hal itu adalah kematian mendadak Kartini di usia 25 tahun. Selepas melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Raden Mas Susalit,
Keduanya tampak sehat. Dokter mengatakan semua baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun tak lama setelah dokter Belanda itu pulang, Kartini mengeluh sakit di bagian perutnya. Kondisi kesehatan Kartini yang berubah mendadak dan terkesan tidak wajar, dokter kembali dipanggil ke rumah Kartini. Namun sayang, setengah jam setelah kedatangan dokter Van Ravestein, nyawa Kartini tak tertolong. Dokter Belanda Van Ravestein bukan langganan Kartini. Saat merasakan kontraksi, sang suami memanggil dokter Belanda bernama Ravestein dari Pati dikarenakan dokter sipil Rembang langganan Kartini, Bouman, sedang tidak di tempat. Proses persalinan yang dilakukan Dr. Ravestein cukup memakan waktu lama hingga akhirnya menggunakan jalan pintas dengan memakai alat bantu yang tak jelas apa namanya. Pada pukul 21:30 Kartini akhirnya berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Dr. Ravestein mempunyai reputasi buruk sebagai dokter. Pasca kematian, Dr. Bouman yang merupakan langganan keluarga Kartini melakukan penyelidikan. Dr. Bouman menemukan fakta bahwa Ravestein adalah dokter yang tidak dapat dipercaya. Alhasil karena serangkaian ketidakwajaran kematian Kartini inilah muncul desas-desus yang mengatakan bahwa Kartini ini mati dibunuh dengan racun. Kematiannya menguap dan tak pernah diusut pihak keluarga. Pada masanya, teknologi medis tentunya tak secanggih sekarang. Kala itu kematian Kartini dinilai wajar pihak keluarga karena murni dianggap berjuang saat melahirkan putranya. Salah satu keponakan Kartini pun mengakui bahwa isu miring tersebut tidak dapat dibuktikan. Keluarga besar juga mengatakan bahwa kematian usai persalinan memang hal yang lumrah akibat prosesnya yang berat. Diduga sindrom preeklamsialah penyebab kematian Kartini. Misteri kematian Kartini yang tersohor adalah sindrom preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, kenaikan protein dalam urin, dan pembengkakan pada tungkai. Walau dokter modern menduga sindrom preeklamsia adalah penyebab kematian Kartini, namun belum bisa dipastikan 100% jika kematian tokoh emansipasi wanita ini adalah karena sindrom tersebut. Faktanya sih belum tahu banget ya, karena ini emang ada perdebatan dari berbagai macam sejarah. Yang gue tahu itu karena meninggalnya itu diracun, dan ada juga karena faktor komplikasi kehamilan, kayak ada terganggu di kehamilannya atau apa, kayak gitu sih yang gue tahu. Kartini ya, yang saya tahu sih pernah dengar meninggalnya di umur sekitar 25 tahun karena ada komplikasi kehamilan ya, tekanan darahnya tinggi. Itu sih yang aku tahu. Intrik bisa saja ya. Jadi konflik atau intrik kepentingan di antara keluarga bisa jadi, karena Kartini adalah sosok istri termuda, ya istri keempat, bisa jadi lebih disayang begitu, dan juga dari kalangan bangsawan yang ternama saat itu ya, Bupati Jepara gitu ya. Nah, sekedar ingin tahu lebih dalam dan tak bermaksud merubah sejarah, tim selebritas yang bersama pakar retrokognisi Anggra Putri Tania coba melihat jauh ke belakang kisah Kartini di masa lalu. Seperti apa faktanya? Waktu persalinan itu lancar, normal, tidak ada kendala dan tidak ada masalah apapun. Tetapi dari mulai membantu persalinan, sudah mulai terpikir oleh Dr. Pen bahwa akan melakukan sesuatu. Emang Dr. Pen itu adalah dokter yang memang tidak jujur ya, tidak amanah. Dia seringkali melakukan malpraktik. Akhirnya di situ Dr. Pen setelah berhasil melakukan membantu persalinannya Raden Ajeng Kartini, pulang, dan setelah pulang akhirnya didatangi oleh satu orang tokoh yang memang tokoh Belanda. Jadi Dr. Pen itu diberikan sesuatu oleh tokoh Belanda yang memang punya niat untuk meracuni Raden Ajeng Kartini agar bisa meninggal. Tapi yang saya lihat ke belakang, Raden Ajeng Kartini itu sehat ya. Dari mulai hamil sampai melahirkan itu sehat, segar bugar, dan tidak ada tanda-tanda darah tinggi atau pusing. Tapi di saat waktu diramaikannya bahwa meninggal karena preeklamsia itu memang sengaja ditutup-tutupi. Makanya meninggalnya Raden Ajeng Kartini itu masih misterius dan masih belum terungkap sebenarnya meninggal karena apa, preeklamsia atau diracuni. Dan di situ Raden Ajeng Kartini meninggal setelah meminum obat yang dicampur dengan biji risin oleh Dr. Pen.
Kenapa alasannya Raden Ajeng Kartini dihabisi nyawanya dan juga dikasih racun? Karena waktu itu saat ada Raden Ajeng Kartini, kaum wanita itu benar-benar sangat diangkat harkat derajatnya ya, dijunjung tinggi supaya bisa mendapatkan sekolah atau pendidikan yang layak gitu, dan juga setara dengan laki-laki. Karena dulu itu perempuan sangat direndahkan pada zaman Raden Ajeng Kartini. Makanya dari situ Raden Ajeng Kartini sebagai priyayi atau bangsawan ingin sekali mengangkat harkat wanita supaya tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki. Jadi dengan alasan itulah Raden Ajeng Kartini dihabisi supaya tidak ada lagi yang memperjuangkan emansipasi wanita. Terlepas dari berbagai kontroversi yang beredar, lantas apa yang membuat berbagai dokumen dan catatan kematian Kartini hingga kini tak dapat ditemukan? Dan siapa yang dengan sengaja menghilangkan dokumen tersebut sebagai bukti penyebab kematiannya? Catatan dan rekam medis kematiannya Raden Ajeng Kartini juga sengaja dihilangkan supaya tidak timbul perdebatan dan peperangan. Karena sebenarnya sesungguhnya tahu ya untuk Dr. Baumann dan suaminya bahwa Raden Kartini itu memang meninggal karena diracun. Itu sengaja ditutupi karena setelah Raden Ajeng Kartini meninggal, itu kan pernah ya ditelusuri, akhirnya direkam medis oleh Dr. Baumann di saat Dr. Baumann itu pulang. Nah, pas waktu dilihat juga memang benar, itu meninggal bukan karena preeklamsia, tapi karena Dr. Baumann tidak mau diancam, akhirnya ditutupilah semua itu. Dan yang mengetahui hanyalah Dr. Baumann beserta suami tercinta Raden Ajeng Kartini. Jadi untuk semua para pemirsa yang menonton tayangan ini, jangan pernah melupakan pahlawan nasional kita, Raden Ajeng Kartini. Justru kita harus selalu mengingat jasa-jasanya dan mendoakan agar beliau diterima di sisi Allah dan semoga menjadi husnul khotimah. Jadi sekian dari saya, Anggra Putri Tania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.